Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Ilahi Rabbi. Berkat keridhaannya kita bisa melanjutkan penyajian kedua di Bina Sabah sore kali ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya dinul Islam. Baik, materi kita pada sore kali ini yaitu Stadium General bedah tema satu langkah menuju pesantren, sejuta harapan untuk masa depan dengan penyaji Kiai Haji Abdul Halim Abdul Majid MA.LC. Akan kami bacakan kurikulum vitae penyaji. Nama Abdul Halim, Tetala, Sumeneb, 8 Agustus 1987. Alamat Pondok Pesantren Anu Koyahlu Bangsa. Pendidikan SD atau MI lulusan tahun 1996, SMP atau MTS 2000, MA atau SMA 2003, S1 tahun 2006 dan S2 dari 2013 dari 2013 sampai 2018 di Al-Azhar. Kesan menjadi santri seperti paku, tidak nampak tapi pengaruh dan perannya besar dan sangat nyata. Sebelum kami pasrahkan kepada penyaji, saya ingin mengecek kesemangatan santri Bina Sabah terlebih dahulu. Apa kabar santri Bina Sabah? Baik. Bisa cek password? Bisa. Nah. Bina Sabah Lubri. Santri untuk masa depan. Gemilang masa depan. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami pasrahkan kepada Yang Mulia Kiai Abdul Halim Abdul Majid. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya izin bertanya dulu kepada penanggung jawab, apakah acara ini harus dikemas secara serius atau boleh dicampur-campur? Kira-kira Bu ya. Berarti saya tidak harus serius selama beberapa menit ke depan. Jadi ada seriusnya, mungkin ada juga jok-jok dan guyonan-guyonannya. Baik, ada satu hal yang receh sebenarnya, receh namun perlu dikoreksi, yaitu tentang penulisan gelar saya. Kalau di surat yang saya terima ini MA baru LC, ini ibaratnya S2 baru S1. Jadi yang benar adalah LC dulu baru MA. Atau bisa jadi filosofi kalau MA dulu baru LC, filosofinya jadi S2 dulu baru S1 gitu. Apapun itu, yaitu perlu dikoreksi biar tidak terjadi kepada yang lain. Ya tidak apa-apa juga. Baik, saya buka hari ini penyajian hari ini karena nanti infonya saya akan ada tanya jawab. Jawabannya bisa nanti dijawab nanti. Cuma sekarang saya mau mengajukan pertanyaan untuk hadirin, untuk para peserta semuanya.
Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan para peserta terhadap narasi-narasi yang banyak menyebar di luar dengan nada merendahkan pesantren. Misalnya, ngapain sih mondok? Toh hasilnya juga sama saja. Jadi itu pertanyaannya. Nanti saya mohon ada jawaban, mungkin 2 atau 3 jawaban yang berbeda dari peserta. Saya hanya ingin tahu bagaimana kalian menjawab pertanyaan seperti ini, karena ini sangat sering dilontarkan oleh orang-orang yang saya tidak tahu apa backgroundnya. Apa sih pentingnya mondok? Kenapa kok harus mondok? Baik, kita mulai. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta atau seluruh santri baru Lubangsa Putri. Dari sekian jumlah ini bisa saya kategorikan bahwa keberadaan santri-santri di sini itu pasti berangkat dari background yang berbeda-beda. Ada di antara kalian yang mungkin berangkat atas kemauan diri sendiri dan didukung oleh orang tua. Ada juga di antara kalian yang setelah negosiasi panjang dengan orang tua akhirnya setuju untuk mondok dengan syarat ABCD. Ada nggak? Ada kan? Jadi setelah nego panjang dengan orang tua akhirnya setuju. Ya Pak, saya siap mondok tapi ABCD. Ya, ini pasti ada yang kayak gini. Ada bentuk yang seperti pertama tadi, murni kemauan sendiri kemudian didukung oleh orang tua. Ada juga yang kalian berangkat itu karena orang tua, misalnya karena orang tua harus merantau, dua-duanya harus merantau, dan nggak yakin kalau kalian ditinggal sama neneknya kalian akan baik-baik saja. Ada yang seperti itu, ada nggak? Ada. Kemudian ada juga yang di rumah itu karena orang tuanya semuanya masih ada, tidak merantau juga, cuma khawatir dengan lingkungan sekitar, melihat seusia kalian murid cuma meleleng, mabar dan main HP dan semacamnya, hingga akhirnya menjatuhkan pilihan untuk memondokkan kalian. Ada juga yang seperti itu, saya yakin pasti ada. Jadi keberadaan para santri di sini itu berangkat dengan background dan alasan yang berbeda-beda. Sehingga karena alasan dan backgroundnya beda-beda, maka pasti kondisi kalian di pesantren pasti beda-beda. Ada yang sejak hari pertama sudah feel at home, sudah kerasan, atau butuh waktu adaptasi sebentar, sudah aman. Ada yang sampai sekarang mungkin masih berjuang bagaimana caranya agar cepat kerasan. Yang sekarang ada nggak? Biasanya yang kayak ini biasanya banyak nih. Yang belum kerasan sampai sekarang, walaupun sudah memasuki bulan pertama atau bulan kedua, biasanya banyak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa menjadi santri, menjadi santri dimanapun itu adalah memiliki ciri khas masing-masing. Tergantung pesantren di mana tempat dia bernaung. Ini pasti ada hal-hal yang sama, tapi pasti nanti ada hal-hal yang karakteristik masing-masing antara pesantren yang satu dengan yang lainnya. Menjadi santri itu sangat unik. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh para santri, baik yang putra atau yang putri, yang saya rasa unik
Namun sebelumnya, sebelum melangkah ke tangga berikutnya, seperti yang saya tuliskan di kurikulum VT tadi atau as-sirah dzatiyah, bahwa menjadi santri itu seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka kalau tidak salah, bahwa menjadi santri itu ibarat seperti paku. Kita kalau mau bangun rumah atau mau bangun apa, butuh yang namanya paku. Cuma kan paku itu tidak kelihatan pakunya. Kita tidak bisa melihat pakunya ukuran segimana, jenisnya merek apa, tidak kelihatan. Cuma peran dari paku di sini sangat mutlak. Dia bisa menggabungkan antara satu kayu dengan yang lainnya, satu bambu dengan yang lainnya, tanpa harus kelihatan bahwa itu adalah paku. Karena pakunya tenggelam, tapi dia mempersatukan. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa menjadi santri tidak harus menjadi number one nanti di rumah, tidak harus menjabat ABCD, tidak harus berpangkat ABCD, tapi ternyata pengaruhnya kuat, pengaruhnya besar, manfaatnya sangat dirasakan oleh yang lain. Begitulah paku, begitulah santri. Makanya kita di sini, kalian selama beberapa tahun ke depan ini kan campur-campur ini ya, dari MTS ya ada, dari MTS ada, dari MA yang kuliah ada, iya ada ya. Jadi semua punya target masing-masing, cuma ditempa dan ditempatkan di tempat yang sama. Baik, apa keunggulan dan keunikan menjadi santri? Yang pertama tentu tentang menjaga emosional. Kita melatih agar kita bisa mengolah pola pikir kita dengan baik. Tentu mengolah pola pikir ini kita butuhkan, apalagi di usia-usia kalian sekarang, usia remaja. Karena dengan terbiasa mengolah pola pikir ini, 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan membentuk karakter yang lebih cool down. Artinya dengan karakter yang lebih bisa mengolah emosi. Jadi kita bisa menempatkan diri kita berada di mana, menghadapi siapa. Itu salah satu manfaat menjadi santri. Apa contohnya? Kalian ketika di pondok misalnya, yang di rumah cuma menghadapi orang tua, menghadapi adik, menghadapi kakak, menghadapi tetangga sekitar, yang cuma di lingkungan kecil, ternyata di pesantren harus berbaur dengan teman, dengan orang, dengan karakter yang beda-beda. Ada yang suka iseng temannya, ada yang baperan temannya, ada yang tulus temannya. Nah, itu semua butuh bagaimana menjaga pola pikir yang stabil. Kalau di rumah kan kalian paling banter, paling kenceng, paling main ke tetangga sekitarnya saja, yang sudah kalian kenal dari kecil, orang tua, nenek, saudara. Cuma kalau di pesantren kalian akan bertemu setiap hari dengan orang yang memiliki karakter yang beda-beda. Era asal di sekoni ngampul, berarti saya itu. Kemudian dipuji sedikit langsung ditraktir. Nah, itu banyak yang seperti itu di pesantren. Maka kalian akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, dan itu akan membentuk pola pikir yang akan kalian rasakan manfaatnya ketika sudah beranjak dewasa. Jadi yang pertama adalah menjaga agar
pola pikir kita stabil, apalagi di usia yang sangat urgent seperti sekarang, usia remaja, usia di mana karakter itu dibentuk justru seperti sekarang kalian ini, usia-usia berapa, 18, 19, atau yang MTS mungkin 13, 14, itu usia-usia emas di mana karakter itu dibentuk. Dan kalian kebetulan berada di pesantren di mana karakternya masing-masing, karakternya itu banyak sekali, dan ini akan membantu kalian dalam pola pikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kemandirian. Nah, ini nggak perlu dipikirkan lagi kemandirian di sini. Jadi beberapa tahun ke depan kalian akan terbiasa mengatasi seluruh problematika kehidupan, diatasi sendiri. Atau kalaupun dibantu orang tua tidak bebas bantu 100%. Jadi belajar mandiri, karena kalau kita hanya hidup di bawah ketiak orang tua saja, kalau kita hanya selalu di rumah saja, hidup di bawah lindungan orang tua, ini namanya comfort zone, ini namanya zona nyaman. Orang yang hidup di zona nyaman gak akan produktif, gak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dia masih selalu terlindungi, ada apa-apa dia tinggal Pak, tinggal Bu, tinggal kakek, tinggal nenek. Jadi semua dibantu oleh orang sekitar. Dan kalau kita terbentuk seperti ini, kita tidak akan menjadi manusia yang produktif. Maka kita perlu melepaskan diri dari bayang-bayang orang tua. Bukan tidak sayang tentunya, bukan tega, tapi karena itu bagian dari perjalanan kehidupan. Pasti kalau kalian sudah di sini, sudah di pesantren, jauh dari orang tua, kalian akan berpikir ulang, bagaimana kalau seperti ini? Coba ada bapak, coba ada ibu, ternyata saya harus menghadapi sendirian semuanya. Misalnya harus menghadapi aturan-aturan yang sama sekali di rumah nggak ada. Ini kan berat. Bahwa daerah kalian aturan-aturan tertentu, walaupun ada mungkin tidak seketat yang ada di pesantren. Ada yang kehidupannya sama sekali nggak ada aturan, bebas. Ternyata sampai pesantren serba ada aturan, dan ini adalah membentukkan karakter. Ya semua memang kalau ditanya kerasan atau tidak kerasan, ya semua santri memang nggak ada yang kerasan. Kenapa? Ijek meniro mana TV. Bukan rumah sendiri, jadi wajar kalau para santri tidak kerasan, itu saya rasa wajar. Jadi membentuk karakter mandiri, jadi harus nyuci sendiri, harus menghadapi antri. Kadang antrian sudah siap, kadang kena serobot, harus nunggu air misalnya, harus menghadapi jarum pentul yang hilang misalnya, harus sandal yang baru dibeli ternyata cuma berumur 2 hari kemudian hilang, gayung yang hilang dan semacamnya. Jadi ini akan membentuk mental yang tidak akan terbentuk kalau kalian hanya di rumah saja. Apa fungsinya mental? Nah, kita akan suatu saat kita akan hidup tanpa orang tua. Orang tua nggak akan bisa menemani kita selamanya. Sehingga ketika tiba saatnya orang tua melepas kita, ternyata kita sudah punya mental yang siap. Gimana caranya tadi? Menghadapi tekanan-tekanan di pesantren, gayung yang hilang, jarum pentul yang hilang, itu semua adalah kemandirian yang tidak akan dirasakan manfaatnya sekarang, tapi yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahwa kemandirian itu akan sangat dirasakan. Semua santri seperti ini. Jadi bukan hanya kalian saja. Kemudian tadi kemandirian sebelumnya adalah pola pikir, berikutnya adalah
banyaknya kesempatan, banyaknya peluang, banyak kesempatan. Maksud saya begini, mungkin kalian berpikir ngapain sih di pondok, toh di rumah juga saya juga sekolah. Kalau intinya cuma sekolah, di rumah saya sekolah, di sini sekolah, lantas apa bedanya antara saya sekolah di rumah dan sekolah di pesantren? Pertama, semakin lembaga itu besar, artinya semakin siswinya banyak, maka peluang semakin besar, acara semakin banyak, program semakin padat. Misalnya kalian yang di rumah, misalnya mohon maaf di rumah bukan sistem pesantren, sekolah pagi siang pulang terus seperti itu, dan kebetulan berada di lembaga yang misalnya, ya mohon maaf saya akan sampaikan, lembaga-lembaga di desa-desa itu rata-rata, ya tidak semua tentunya, rata-rata adalah lembaga yang yang serba terbatas. Dari mana? Dari fasilitas terbatas, dari peluang tidak ada, dari kompetensi yang tidak banyak. Nah, kalian berada di pesantren, di lembaga yang siswinya banyak, ini membuka kalian peluang yang sangat besar. Apa contohnya? Misalnya kalau di pesantren atau yang dimana di MA misalnya, atau di SMK, dimanapun itu ada prodi-prodinya, ada jurusan-jurusannya, ada yang jurusan MIA, ada yang IIS, ada yang bahasa, ada yang agama. Ini yang tidak kita dapatkan kalau di lembaga-lembaga yang muridnya saja kita masih kekurangan murid. Nah, jadi kalau di pesantren kita bebas menentukan bakat kita. Kita bakatnya ke ilmu alam nih, maka kita masuk MIA. Ilmu-ilmu sosial kita masuk ke IIS. Acara-acaranya juga bisa mengantar kita kepada dunia kesuksesan. Misalnya ternyata di MIA ada program apa contohnya programnya MIA? Apa misalnya? Ada alumni MIA di sini? Ada pekan sains, di mana ya ada pekan sains seperti itu. Ini kan yang tidak didapatkan kalau kita hanya di lembaga-lembaga seperti tadi. Tidak ada kompetensi seperti itu, peluangnya kurang. Jadi ada pekan sains kalau di MIA, di IIS juga ada seperti itu, cuma dengan nama yang berbeda. Ada lomba, ada begini, itu semua mengasah kemampuan kita yang bisa menentukan kita nih bakatnya di mana. Kalau di rumah saja, yang mana kalau kalian di rumah, ini kehidupan kalian sama dengan hewan nokturnal, kelelawar, odin mun malam, mun siang teduh. Kenapa? Ya karena hampir 24 jam waktunya adalah di depan layar, di depan HP. Sementara di sini itu harus ditinggalkan dulu semua, membuka peluang, mengasah bakat, menentukan langkah menuju masa depan. Misalnya kalau di sini pingin, ternyata bakatnya MIA, ternyata di sekolah difasilitasi, ada yang pekan sains seperti tadi, ada uji lab dan semacamnya. Itu semua yang tidak kita dapatkan kalau kita hanya di lembaga-lembaga yang mohon maaf masih kekurangan siswi, masih kekurangan murid. Jadi semua difasilitasi. Yang kecenderungan memiliki kecenderungan bahasa, di sini ada lembaga bahasa Arab, ada lembaga bahasa Inggris. Di sekolah juga itu ditempa, semakin diasah kemampuannya. Itu yang tidak didapatkan kalau di sekolah-sekolah yang tidak memfasilitasi hal itu. Atau misalnya yang sudah berada di dunia kampus, lomba-lomba, kan
akan difasilitasi, mungkin ada difasilitasi oleh pesantren, ada difasilitasi oleh kampus, sehingga kalian biar terbiasa melihat kakak-kakak kelas kalian tampil di Bandung misalnya, tampil di Jogja misalnya, di Malang. Itu semua berkat kalian punya peluang dan peluangnya difasilitasi. Bukan cuma bakat, tapi bakatnya kurang terasa. Ini yang tidak akan didapatkan kalau di lembaga-lembaga yang masih serba terbatas. Tapi kalau di sini di pesantren An-Nuqayyah, baik dari segi sekolah informal atau informal, insya Allah fasilitas-fasilitas itu akan kalian rasakan, baik dari yang punya kecenderungan bahasa, kecenderungan ilmu-ilmu agama, kecenderungan ilmu-ilmu sosial, itu insya Allah akan difasilitasi. Tunggu, ini saya punya waktu berapa menit? Nanya yang jauh. Kalau saya terlalu nyaman pegang mic sampai mau gitu. Baik, berikutnya adalah membentuk karakter tanggung jawab. Nah, kalau di sini, kalau di pesantren maksudnya, kalau di dalam pesantren kalian akan dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Apa misalnya? Yang pertama misalnya harus menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan lingkungan, apalagi seragam biar tidak hilang. Nah, kerudung, nggak lagi hilang seragam biasanya. Kalau di Santri Putra yang sering terjadi gosok selain sandal adalah seragam. Jadi tahu-tahu di kelas namanya Abdul, ternyata pakai seragam namanya Ahmad. Ya, karena ngalah sembarang. Pokok ke sekolah pakai seragam, entah itu pakai seragam temennya atau tidak. Maka itu di ketika kalian nyantri di pesantren, kita akan dituntut untuk menjaga bertanggung jawab. Kalau di rumah kan sendiri sudah ada orang tua yang nyuci, misalnya disetrika sama orang tua. Itu tadi kita terlalu lama berada di bawah ketiak orang tua sehingga tidak membentuk karakter yang kuat. Apa-apa orang tua. Jadi harus dibentuk dari sedini mungkin. Kemudian kalau dari tadi adalah tentu ya, saya tidak berbicara tentang akhlak, itu kan sudah pasti. Bagaimana akhlak di pesantren, menghormati guru, kemudian tawadhunya, ini bukan ranah saya di sini. Ranah saya lebih ke karakteristik menjadi santri. Tentu kalau akhlak itu sudah paket all in, sudah saya rasa. Kemudian kalau dari tadi cuma kiat-kiat dan langkah-langkahnya saja. Apa triknya menjadi santri itu? Bukan hanya kalian yang menjadi santri, orang tua juga harus tirakat. Jadi yang namanya pesantren, yang namanya memondokkan anak, menyekolahkan anak, tidak hanya membiarkan anak masuk sekolah, tapi orang tua juga harus menjaga tirakat. Gimana tirakatnya orang tua? Yang pertama adalah harus kompak. Ini bukan di sini tempatnya ya, seharusnya ini disampaikan kepada orang tua. Karena saya banyak melihat anaknya di pesantren, orang tua antara suami dan istri itu kurang kompak. Sehingga ketika orang tua kurang kompak, anaknya yang di pesantren bingung, ini harus ikut bapak atau harus ikut ibu. Banyak seperti ini terjadi. Saya kasih 2 contoh saja, satu dari santri putra, satu dari santri putri. Tapi saya tidak akan menyebutkan tahun berapa, tapi ini benar-benar terjadi.
contoh dari ketidakkompakan orang tua sehingga yang menjadi korban adalah anak. Pernah ada santri saat itu sudah kelas 11, ini santri putra dulu, kelas 11 saat itu, kelas 11 semester 1. Anak ini awalnya rajin, setiap minggu masuk, jadi tidak ada indikasi dia sering bolos semester pertama. Kemudian menginjak semester 2 pasca liburan, jadi setelah liburan dari rumah dia kembali ke pondok, mungkin kembali dengan semangat yang berbeda, sehingga yang awalnya jarang bolos di semester kedua dia mulai agak bolos setiap minggunya. Ketika saya tanya ini kemana, kok mulai agak lain, kata teman-temannya ada di pondok. Hingga akhirnya hampir selesai semester 2, ternyata anak yang awalnya rajin ini akhirnya Yamitaki berarti bambu muncul. Karena saya penasaran, akhirnya saya nanya ke pihak pesantren, ini kenapa kok akhirnya kok Yamitaki, kenapa kok ambu? Alasan yang saya dengar dari pesantren, anaknya tidak kerasan, padahal sudah kelas 11. Yang namanya nggak kerasan itu kalau yang saya pikir itu di awal-awal, itu kelas 10 atau kelas 7 atau di tahun-tahun pertama. Ternyata di kelas 11 dia nggak kerasan. Sejak kapan nggak kerasan? Sejak liburan. Kenapa kok nggak kerasan? Karena dia sama orang tua perempuannya dibelikan sepeda. Orang tua laki-lakinya sebenarnya melarang. Jadi bapak tidak mau membelikan sepeda, ibunya membelikan sepeda. Motivasi ibunya membelikan sepeda adalah agar anak ini mau kembali ke pondok. Ialah jawaban mau kembali ke pondok belakin sepeda. Ternyata faktanya sampai pondok anak ini justru tidak kerasan karena kepikiran kesepedaan. Karena sepedanya baru, kemudian dia di pondok beberapa hari akhirnya ya ini bukti ketidakkompakan orang tua imbasnya ke anak. Ini yang saya sebutkan bahwa ketika anak mondok, orang tua harus tirakat. Tirakatnya yang minimal kompak dalam membuat keputusan. Ini tadi contohnya seperti ini. Orang tua laki-laki mencoba untuk tegas, tidak ada sepeda dulu sampai selesai. Ternyata orang tua perempuan punya cara berpikir lain hingga akhirnya dibelikan. Dan anak ini di pondok akhirnya menjadi nggak kerasan karena kepikiran sama sepedanya. Ya karena tak kerasan, akhirnya tak sekolah ya pondok. Ketika tidak sekolah banyak absennya. Ketika absennya banyak, maka dibuat perjanjian dengan pihak madrasah. Tidak mempan dengan pihak madrasah, buat perjanjian dengan orang tua. Tidak mempan dengan orang tua, menghadirkan pengasuh. Tidak mempan, semua itu mulai. Yaitu tadi gara-gara sikap kedua orang tua yang tidak kompak dalam membuat keputusan. Contoh kedua, kalau tadi putra antara bini ini. Ini sama, ketidakkompakan orang tua. Padahal anak-anak ini masih saat itu baru mondok. Dan dia mondok adalah keinginan diri sendiri dan didukung oleh orang tua. Cuma malangnya anak ini hanya bertahan beberapa bulan saja di pondok. Akhirnya yang metaki juga. Kenapa? Karena yang saya dengar dari pengasuh saat itu, saya dengar bapak dari anak-anak ini setiap harinya lagu kikirin benbininya, selalu dimarahin sama istrinya, sama mertuanya, gara-gara istri dan mertuanya itu kerong ke anak. Jadi anggaplah pun perkara kerong ke anak yang di pesantren, sampai setiap hari dia ngomel-ngomel ke suaminya, arah memang mendukung anak. Ini keputusan memondokkan, ini keputusan siapa sebenarnya? Apakah keputusan
bapak saja atau keputusan kedua orang tua. Ini tadi akhirnya apa yang terjadi? Ya selaki ledak betah, setiap hari diomelin dua orang, istri dan mertua perempuannya. Ya akhirnya anak yang menjadi korban ya kaki bambu untuk mungkin menang, orang tuanya merasa menang, tapi sejatinya dia sedang membangun kekalahan itu. Nampaknya dia menang karena bisa memulai anak, tapi yakin akan ada penyesalan ketika karena anaknya di pondok sudah nyaman, sudah kerasan, sudah banyak temannya. Nah, cuma ya gitu tadi, bahwa ketika orang tua tidak kompak ya seperti itu. Baik, contoh sekarang, contoh santri ya. Saya tidak tahu, kalau sebelum memberikan contoh kita harus sepakat dulu yang disebut santri sukses itu yang gimana? Hah? Bisa mengamalkan ilmunya. Apa yang dimaksud dengan santri sukses? Karena pasti jawaban kalian beda-beda, ya kan? Ada yang memandang sukses itu harus punya jabatan tinggi, harus punya kendaraan. Nah, itu versi sukses menurut kalian. Ada yang berpandangan dia bisa berperan nyata di dalam kehidupan. Nah, maka kita harus sepakat dulu what the meaning of success. Nah, apa kategori sukses? Yang disebut santri sukses itu yang gimana sih? Apakah yang sekolah di luar negeri misalnya? Apakah yang banyak prestasinya misalnya? Atau apa? Ilmunya yang barokah. Ini minyak kayak gini. Apa lagi? Yang bisa mengamalkan ilmunya. Hah? Yang Yang bisa mengamalkan ilmunya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa boleh nak? Nah, pasti jawabannya beda-beda karena tidak ada tidak ada definisi paten dalam menjelaskan sukses. Oh, itu orang sukses. Nah, kata-kata sukses ini yang bagaimana? Nah, maka saya tidak bisa menghadirkan banyak contoh sukses karena kita berbeda dalam mendefinisikannya. Cuma menurut saya yang sukses itu adalah yang di pesantren dia rajin. Apakah harus berprestasi? Menurut saya tidak. Yang penting dia menjalankan tugasnya sebagai santri, yaitu bagina sekolah ya sekolah, bagina menghafal, bagina mengerjakan tugas, melaksanakan tugas, tidak bolos, tidak melanggar. Kemudian ketika kembali ke keluarganya justru mendatangkan kebaikan, walaupun mungkin tidak harus menjabat satu jabatan. Itu menurut saya menjadi santri yang sukses. Jadi kalau saya mendefinisikan sukses, tidak harus bergelimang harta, tapi dia perannya nyata untuk keluarganya, untuk desanya. Sementara kesuksesan dari duniawi itu adalah bonus, bukan tujuan. Dapat bonus ya fabiha wa ni'mat, alhamdulillah. Tidak, minimal bermanfaat untuk diri, keluarga, dan warga sekitar. Itu sehingga tidak banyak contoh yang bisa saya sebutkan. Cuma kalau kita berkaca kepada alumni-alumni itu, banyak yang sukses secara keluarga, banyak juga yang menjabat, yang menjadi pejabat. Seperti yang saya tahu ada namanya orang Sumeneb, mana saya lupa. Dia menjadi kepala depak di Surabaya, padahal dia murni santri. Di antara keunikan kalau kalian berada di pesantren itu adalah bisa berorganisasi. Dan ini bisa mengantarkan kita nanti ketika kuliah, mungkin ada yang mau kuliah di luar. Nah, ini bisa mengantarkan kepada dunia organisasi. Kalian bisa belajar di sini. Manajemen waktu, mengatur tanggung jawab, itu yang akan mengantar kita menjadi manusia dengan karakter yang kuat.
Berbeda dengan mereka-mereka yang selama hidupnya hanya berkutat di rumah saja, pagi sekolah, siang pulang, habis itu ya motoran, sepedaan, mabar, kongko dan di kafe dan semacamnya. Saya tidak mengatakan bahwa yang seperti itu tidak sukses, saya tidak mengatakan demikian. Berarti menjadi santri harus sukses, saya tidak mengatakan demikian juga. Cuma kalau kita melihat jalannya, nampaknya jalan santri itu lebih dekat kepada tangga kesuksesan. Itu yang saya maksud. Jadi saya tidak mengatakan menjadi santri pasti sukses, tidak menjadi santri bukan berarti tidak sukses, tidak demikian poin yang saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan, dengan menempa karakter di sini menjadi lebih bertanggung jawab, manajemen waktu, mengolah pola pikir, itu nampaknya secara akal lebih akan mendekatkan kita menuju tangga kesuksesan. Itu yang saya sampaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada tanya jawab lebih aktif kalau melalui tanya jawab. Sebelumnya ada yang bisa menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi? Tunggu. Itu yang angkat tangan tadi pertama kali. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Ada yang ingat? Ngapain sih harus mondok, kan begitu kan? Kenapa harus mondok? Apa kelebihan dan keunggulan menjadi santri ya? Silahkan maju ke depan. Perkenalkan nama dan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Katuzin dari kelompok 11 Jerman. Menurut saya Ustadz, kita itu memang harus benar-benar membedakan apa yang benar dan tidak benar. Dan kita harus mengokohkan niat, karena yang harus dicari bukan cuma ilmu, akan tetapi juga barokah. Yang mana barokah itu bisa membuat kita berakhlak dan tidak hanya punya ilmu, tapi bisa mengamalkan ilmu tersebut. Seperti kan kata Ustadz, gimana kalau ada yang bilang kenapa harus mondok? Seperti yang Ustadz bilang tadi, seperti yang Kiai dahulukan tadi, ada yang tidak mondok, MTS-nya seumpama itu kan kesini buat cari ilmu, buat cari barokah. Dan kita berniat buat memperbaiki diri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Dek, agak majuan ya di sini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat
satu nafas dari kelompok Cina. Tadi ada pertanyaan, apa sih pentingnya mondok? Kenapa sih harus mondok? Jadi santri itu ibaratkan paku. Paku itu tidak kelihatan tapi mengkokohkan. Kita itu kalau jadi santri akan tahu apa yang namanya istiqomah, apa yang dinamakan akhlak yang baik, apa itu berjamaah, apa itu ngantri dan lain sebagainya. Santri itu punya keunikan, yaitu seperti ngantri, apa-apa harus ngantri. Mau mandi, mau beli-beli, mau berjamaah, dan santri itu pasti ada yang kehilangan, seperti baju hilang, sandal hilang, gaun hilang, tapi itu hal yang biasa bagi santri. Keunggulannya santri itu mandiri. Mandiri itu tidak dirasakan sekarang, tapi akan dirasakan nanti pas kita udah berhenti. Kalau di pesantren itu menentukan bakatnya di mana dan menentukan langkah yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau jawaban terakhir, tapi tunggu dulu. Jawaban terakhirnya biar nanti panitia yang menunjuk. Tolong panitia diperhatikan siapa yang diinginkan. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Di depan yang sebelahnya kelompok Cina. Maaf, ada kelompok Cina, ada alumni Dracin semua kali ini. Kak Dinta nama kelompoknya dari negara-negara. Ah iya. Adik, majuan sedikit. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mufidah, delegasi dari kelompok Turki. Tadi pertanyaannya, bagaimana narasi santri terhadap pendapat negatif tentang pondok pesantren? Seperti ngapain sih mondok gitu kan sama aja. Mondok atau gak mondok itu sama aja. Nah, di luar sana memang banyak sekali kasus-kasus terhadap pesantren, seperti pencabulan santriwati, dan juga ada berita tentang santri yang dibuli hingga dibakar tubuhnya, dan kiainya pun tidak bertanggung jawab. Di antara sekian banyaknya berita negatif mengenai pesantren, tidak ada sedikit pun kegoyahan niat saya untuk menjadi santri. Karena menurut saya menjadi santri itu sangatlah penting. Saya juga sering berpikir bahwasanya ya hidup cuma sekali, masa sih gak ngerasain jadi santri? Seperti yang tadi dijelaskan, menjadi santri itu kita dilatih untuk mandiri dan juga yang lain. Nah, dan mengenai banyak berita negatif tadi, itu merupakan pelajaran bagi kita semua untuk mengetahui nasab-nasab tentang pesantren. Karena kita harus tahu dulu tentang pesantren. Di zaman yang modern ini banyak sekali pesantren-pesantren yang ternyata mengajarkan hal-hal negatif, tidak mengajarkan tentang agama Islam dan lain-lain, dan malah gurunya atau kiainya pun merusak santrinya. Ya, seperti yang di berita-berita kiai yang mencabuli santriwati dan juga yang lainnya. Untuk saya sendiri, untuk pengalaman saya sendiri, saya itu dari keluarga saya, kerabat saya, teman saya tidak ada yang mondok di An-Nukoyah. Saya mengetahui An-Nukoyah karena saya mencari informasi di internet. Saya mencari tentang
pesantren terbesar di Madura, dan ternyata ada Anukoya. Tepuk tangan untuk Anukoya. Saya juga mencari informasi banyak tentang Anukoya segalanya dari berbagai media seperti Google, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Instagram juga saya mengikuti semua salurannya. Banyak sekali hal positif dari Pondok Pesantren Anukoya sehingga menarik saya untuk ke sini. Bahkan saya pertama kali ke sini untuk mendaftar kuliah, itu saya bersama dengan abi saya, itu saya masih nyasar. Saya masih nyasar di jalan sehingga saya masih bertanya ke orang-orang di pinggir jalan gitu, dan dikasih tahu sampai, dan alhamdulillah sampai bisa ke sini saya. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami buka satu cermin pertanyaan dengan 3 penanya. Silakan, yang sudah maju tidak dulu. Itu 1, 2, 3. Di tengah sama di belakang 2 orang. Silakan langsung maju ke depan, perkenalkan nama dan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Nora Octavia, alamat Basokar Baru Sumenep. Saya dari kelompok Kanada. Sebelumnya izin bertanya, tadi sempat disinggung bahwasannya santri itu harus melatih dan menjaga pola pikirnya masing-masing. Pertanyaan dari saya, bagaimana jika ada seorang santri yang merasa bahwa dirinya itu hidup di pesantren justru malah membatasi cita-cita atau harapannya? Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aisyah Soleha. Saya dari kelompok Kanada. Pertanyaan saya, tadi kan gini, sukses itu tergantung apa yang menurut kita itu gimana, kayak sukses itu seperti bisa bermanfaat, ilmunya bisa bermanfaat. Tapi gimana kalau di rumah itu kayak ada orang yang bilang gini, katanya cita-citanya pengen jadi ini, terus ujung-ujungnya jadi kayak petani, kayak alako toko dan terus kan pas ngajak ki orang
Dok mata sukses, anu pun aja ke toko, menjadi petani, ala ko atani. Kira menurut ajunan kedua anu sukses napa gak napa? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dari kelompok Singapura. Di sini kan tadi sudah dijelaskan, kan santri harus membentuk karakter yang mandiri. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kita melatih kita membentuk karakter yang mandiri. Karena kan otomatis di pondok baju hilang, sandal hilang, kalau ada di jemuran otomatis kadang ada yang ngambil gitu. Gimana kita kalau kita harus membentuk karakter mandiri, kan kita santri baru, kan kita otomatis kita kan santri baru mempunyai mbak pondok ya, mempunyai ibu pondok yang sudah diamanahi oleh orang tua, kan kita otomatis lapor, Mbak, gimana baju saya hilang, gimana mau sekolah, kan itu belum mandiri. Nah, bagaimana kita membentuk karakter yang mandiri, gak usah lapor, apa kita gak usah sekolah? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya sekolah Bir. Baik, saya jawab dari pertanyaan kedua tadi tentang sukses dan remaja sukses. Ngapain pondok, ternyata toh jadi petani juga, kemudian jadi aja ke toko dan semacamnya. Ini yang saya sampaikan, bahwa kita masing-masing orang berbeda dalam menentukan sukses. Cuma menurut saya secara sederhana, kalaupun cita-cita itu anggaplah secara kasar meleset, tidak tercapai, maka ilmu-ilmu itu kan tetap kita dapatkan, dan itu kembali kepada siapa ilmu yang kita dapatkan? Kembali ke diri masing-masing. Ketika kita ditempa dengan ilmu, maka cara berpikir kita berbeda dengan mereka yang tidak sekolah. Kalian bandingkan saja, kalau kalian bisa sampai S1 misalnya, syukur-syukur bisa S2, bandingkan saja dengan teman sekampung, teman sedesa yang sekolahnya cukup sampai SD saja. Pasti pola pikir dan cara berpikirnya pasti beda. Pasti. Itu pengaruh dari ilmu. Jadi kalau masalah sukses, apakah menjadi penjaga toko dan semacamnya, ya seperti tadi, ilmunya tetap kita dapatkan. Apalagi kalian sebagai perempuan. Karena kata seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal 'arqi. Jadi kalau kita laki-laki maksudnya bisa memilih perempuan yang tepat, maka kita laki-laki akan mencetak bangsa yang thayyibal 'arqi, karena peran dari perempuan. Maka karena perempuan itu perannya sangat besar di dalam keluarga, maka syukur-syukur dia dibekali dengan ilmu. Bandingkan saja seperti yang saya katakan tadi. Kalian punya teman di desa cuma sekolah sampai SD atau mentok MTS, kalian alhamdulillah bisa sampai kuliah S2. Bandingkan, kalaupun pasti ada bedanya secara pola pikir, secara cara berpikir, itu pasti berbeda. Biasanya kalau orang tidak berilmu itu nyaring bunyinya, otaknya kosong tapi bicaranya banyak. Ada gambar, saya tidak bisa menampilkan gambar di sini.
Jadi ada gambar semakin otak itu semakin terisi, maka dia bicaranya semakin sedikit. Tapi ketika otak seseorang kosong, dia ngomongnya banyak. Apa artinya? Orang yang otaknya tidak terisi dengan banyak, biasanya ngomongnya adalah omongan-omongan yang tidak ada artinya. Sementara kalau terisi dengan ilmu, terisi dengan bacaan-bacaan, dia akan tahu kapan harus berbicara, dengan siapa harus berbicara. Jadi apakah dia sukses atau tidak, maka seperti yang saya katakan tadi, sukses tergantung siapa yang memaknai. Kita pasti berbeda dalam menentukan kata sukses. Berikutnya yang ketiga, tentang yang tadi ya, mandiri tapi kehilangan baju. Apakah tidak harus sekolah nih, nyaman dia tak usah sekolah. Tadi kehilangan baju ternyata masih melapor kepada siapa tadi istilahnya? Saya baru dengar ada istilah namanya ibu pondok. Jadi lapor kepada ibu pondok. Tindakan santri yang melapor ke ibu pondok itu salah satu bentuk kemandirian. Artinya dia masih mau bertanggung jawab. Oh, saya harus melapor ke sana, saya harus menemui dia, saya harus berbicara dengannya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Itu kan terjadi seperti itu, tidak terjadi setiap hari juga kan, tapi sering. Nah itu semakin melatih kemandiriannya. Itu Pak Elagro repot ya. Makanya di pondok itu kita memang selain dilatih untuk mandiri, kita juga dilatih untuk menjaga adab. Ya masa apa ngau kedinkan kena melalui masalah lebih. Nah itu jadi apa namanya? Jadi bentuk kemandirian yaitu tadi bentuk tanggung jawab, bagaimana mengurus barang yang hilang, mengurus baju yang hilang. Itu adalah bentuk tanggung jawab sekaligus bentuk kemandirian. Yang diwasop, yang hilang dan semacamnya tadi. Kemudian pertanyaan pertama, dari orang mana? Dari orang Turki ya? Dari Kanada. Tidak ada kelompok Mesir kan di sini? Ada. Yang kelompok Kanada tadi apa pertanyaannya? Bagaimana dengan narasi yang justru mengatakan harusnya di pesantren itu bisa membuka cara berpikirnya, memfasilitasi bakatnya. Ternyata dia beranggapan bahwa di pesantren justru membatasi cita-citanya. Maka perlu kita tanya dulu, cita-cita apa ini yang merasa dirinya terbebani seperti di pesantren. Apa seperti cita-cita apa? Konten kreator kah? Apa? Dokter, keperawatan. Baik ya, intinya itulah ya, dokter dan keperawatan. Ya mungkin dia berpikir karena di sini jurusannya tidak ada, sehingga disebut apa namanya cita-citanya jadi terbatasi. Mungkin yang tidak ada itu kalau dari segi tingkat SLTA, tingkat apa namanya sekolah lanjut apa SLTA tengah atas, SMA lah ya. Kalau di sini mungkin belum ada prodinya. Cuma banyak saya menemui itu ada beberapa orang yang dia MA-nya di sini, SMA-nya di sini, cuma ketika dia kuliah, dia memilih kuliah di luar dan memilih kuliah keperawatan. Ada alumni ini orang Batu Putih kalau tidak salah, dia mondok di sini sekarang jadi perawat. Orang mana lagi? Ya sekarang masih di Surabaya, masih melanjutkan S2, apakah kedokteran atau keperawatan saya tidak tahu juga. Jadi kalau masalah apakah kita di pesantren kita justru niat apa cita-citanya jadi terbatas, mungkin kita harus mengecek ulang apa yang dimaksud terbatas. Toh buktinya ada yang
kesampaian, ada yang cita-citanya tercapai. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi dan melihatnya saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjut ke acara selanjutnya, saya tanya sekarang tanggal berapa? Ya, dan ternyata hari ini bertepatan dengan milad Kiai. Mari kita haturkan sebagai ucapan terima kasih bersama-sama. Tunggu dulu. Bersama-sama mengaturkan barakallahu fi umri Kiai. Bisa? Bisa. Nah, cek suaranya dulu. 1, 2, 3. Barakallahu fi umri Kiai. Ya, suaranya kurang nyaring, semangatnya lebih di power. Langsung setelah itu kita bertepuk tangan ya. Ya, bisa diulang. 1, 2, 3. Barakallahu fi umri Kiai. Dan dapat kami simpulkan, jadi santri itu indah, bahkan penuh kisah asal kita ikhlas untuk singgah serta istiqomah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami haturkan dan sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.